Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas Ekos C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang puasa. Di sini saya sebagai moderator, adapun teman saya yaitu Rizka Rizkiani sebagai presentator pertama, adapun saya sendiri yaitu Siti Jamilah presentator kedua, dan ada juga Nur Hidayah sebagai presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizkiani dengan NIM 41211097. Saya akan menjelaskan pengertian puasa. Puasa adalah terjemah dari kata asyam. Menurut istilah bahasa berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Saumu atau puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu, seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan dengan niat dan beberapa syarat. B. Dasar hukum pelaksanaannya. Puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan kepada tiap mukmin. Sebagai dalil atau dasar yang menyatakan bahwa puasa Ramadan itu ibadah yang diwajibkan Allah kepada tiap mukmin umat Muhammad SAW ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai mereka yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. B. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar yang artinya didirikan Islam atas 5 sendi, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Memulai puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan lamanya sebulan, yaitu 29 atau 30 hari yang dimulai dari harinya sejak terbit pagi hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan dimulai dengan satu sebab sebagai berikut. Yang pertama, melihat bulan Ramadan setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29 akhir Sya'ban. Yang kedua, penetapan hakim syar'i akan awal bulan Ramadan berdasarkan keterangan saksi. Yang ketiga, penetapan awal bulan Ramadan dengan perhitungan ahli hisab. Apabila bulan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Keterangan orang yang dapat dipercaya kebenarannya oleh penerima berita bahwa ia melihat bulan Ramadan. Yang keempat, dengan hisab atau hitungan. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila dengan NIM 1211098. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun puasa. Adapun syarat wajib puasa yaitu seseorang dikatakan wajib menunaikan puasa apabila 1. Sedang sehat atau tidak dalam keadaan sakit. 2. Suci dari haid dan nifas. 3. Islam. 4. Balik. 5. Berakal. 6. Mukim atau tidak sedang safar. Dan yang terakhir yaitu mampu berpuasa. 2. Syarat sah puasa yaitu antara lain 1. Islam. Ini adalah syarat sah dari semua amalan. 2. Tamyiz. 3. Berakal. Orang yang tertutup akalnya tidak sah dan tidak dianggap amalannya karena tidak ada niat dari dirinya. 4. Yaitu suci dari haid dan nifas. 5. Masuk waktu. Puasa hanya sah jika dikerjakan pada waktunya. Yang terakhir yaitu
Berniat. Niat merupakan syarat sah puasa karena puasa adalah ibadah, sedangkan ibadah tidaklah sah kecuali dengan niat sebagaimana ibadah yang lain. 3. Rukun puasa. Ada 2 rukun puasa yang harus dimiliki jika seseorang hendak puasa, yakni niat dan upaya menahan diri. 1. Niat. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa niat adalah rukun puasa, bukan syarat, karena niat puasa selalu ada dalam diri seseorang kecuali ia berniat membatalkan puasanya. 2. Menahan diri. Tentunya mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. D. Hal-hal yang sunnah dalam berpuasa. Beberapa amalan sunnah selama Ramadan yang bila dikerjakan dapat menyempurnakan ibadah puasa. 1. Makan sahur. 2. Menyegerakan berbuka jika sudah waktunya. 3. Membaca doa ketika berbuka. 4. Mandi besar. 5. Menahan ucapan sia-sia. 6. Menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras. 7. Memperbanyak sedekah. 8. Iktikaf di masjid. 9. Khatam Al-Quran. Dan yang 10 terakhir yaitu istiqomah. Saya Nur Hidayah dengan NIM 4121099 akan menjelaskan tentang macam-macam puasa dan hal yang membatalkan puasa. Macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukum-hukumnya, ulama fikih membagi puasa ke dalam puasa wajib, puasa sunnah, haram, dan puasa makruh. Pertama, puasa wajib, yaitu puasa yang hukumnya wajib. Ada 3 macam, yakni puasa Ramadan, puasa kafarat sumpah, dan puasa nazar. Kedua, puasa sunnah, ialah puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Seperti pertama, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa ini tidak harus dilakukan langsung pada keesokan hari raya atau dilaksanakan 6 hari berturut-turut. Kedua, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang dimaksud adalah puasa di 9 hari yang pertama dari bulan ini, tidak termasuk hari yang ke-10. Ketiga, puasa hari Arafah. Puasa ini disunahkan bagi selain orang yang melaksanakan ibadah haji. Keempat, puasa Muharram, yaitu puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Kelima, puasa Asyura, adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Keenam, puasa Sya'ban, disunahkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ketujuh, puasa pada bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ke-8, puasa Senin dan Kamis. Amalan setiap hamba dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Ke-9, puasa Daud, yaitu puasa sehari dan tidak puasa sehari. Puasa haram ialah puasa yang apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila tidak dikerjakan mendapat pahala, seperti puasa pada hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah serta hari Tasyrik. Puasa makruh ialah puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum disengaja. Kedua, memasukkan benda ke dalam jauf melewati manfas. Yang dimaksud jauf adalah lubang yang tembus ke organ tubuh seperti hidung, telinga bagian dalam, otak, dan lainnya. Sedangkan manfas adalah jalur terbuka yang menjadi jalur keluar masuknya benda ke dalam jauf. Adapun jalur yang dianggap manfas adalah mulut, telinga, hidung. Ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Keempat, muntah dengan sengaja, misalnya seseorang memasukkan jarinya saat berpuasa sehingga mengakibatkan dirinya muntah, maka hal itu akan membatalkan puasanya. Kelima, haid dan nifas. Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mendapat haid, maka otomatis puasanya batal. Begitu juga wanita yang mendapat darah nifas, maka puasanya batal. Keenam, memasukkan jarum suntik. Memasukkan suatu hal dalam tubuh melalui jarum suntik yang bertujuan untuk mengenyangkan bisa membatalkan puasa. Ketujuh, gila atau hilang akal. Kedelapan, murtad. Murtad yakni keluar dari Islam baik dengan niat dalam hati, perkataan, perbuatan, walaupun perbuatan murtad tersebut sekejap saja.
9. Jima pada siang hari. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.